Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu saja harus tetap semangat. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu membuat kartu pos di program Canva. Pasti dari teman-teman ada beberapa loh yang sudah tidak asing lagi belajar di program Canva. Tapi teman-teman, khusus di grade 2 ini kita hanya fokus belajar membuat kartu pos. Meskipun teman-teman juga bisa membuat karya yang lainnya menggunakan program ini. Oh ya, mau tahu lebih detail bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Jangan lupa kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rohim, baiklah teman-teman, kita mulai kegiatan membuat kartu posnya ya. Nah, semuanya harus fokus dan konsentrasi. Kita melakukannya dengan secara online, jadi pastikan jaringan teman-teman sudah terhubung ya. Langkah pertama adalah kita akan googling dulu ya. Gunakan Google Chrome ya. Setelah itu kita ketik ya. Kita ketik di URL-nya yaitu Canva. Nah,
teman-teman boleh gini, atau canva.com, ada juga yang melengkapi www.canva.com ya. Oke, setelah kita lakukan, kita tekan enter, maka akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, berhubung Missy sudah sign up, sudah mendaftar, maka akan ada ucapan dari Canva yang seperti ini ya. Tapi teman-teman yang belum berarti sudah harus membuat akun di Canva ini ya. Jadi lakukan sign up atau pendaftaran. Nah, kalau sudah, tampilannya kita lihat teman-teman, di sisi sebelah kiri itu ada recommended file ya. Banyak sekali teman-teman bisa lihat, ada poster, logo, invitation, presentasi, dan yang lainnya ya. Banyak sekali, kita bisa klik panah ke kanannya. Nah, kemudian yang di bawahnya itu ada all design. Nah, ini menyimpan ya. Jadi semua project yang sudah kita buat itu tersimpan di dalam menu ini ya. Ini ada beberapa project yang sudah Missy buat ya. Oke, yang berikutnya adalah setelah kita login ya, sudah login seperti ini. Nah, kita fokus di sisi sebelah kanan atas ya. Di sini ada pengaturan ya, ada pengaturan akun kita. Boleh diklik account settingnya. Nah, di situ ada pemilihan bahasa ya. Jadi kalau teman-teman misalnya tidak merasa nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris atau masih mau belajar lebih awal menggunakan bahasa Indonesia, nah teman-teman boleh ganti di sini. Ada language-nya ya. Nah, kita klik panah ke bawahnya, dia akan muncul beberapa pilihannya ya, seperti ini. Nah, kita geser. Oh, misalnya mau pakai yang English saja ya. Tapi Inggris juga banyak ya pilihannya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita geser yang di sini sudah. Kita masuk ke create design ya. Nah, di create design ini teman-teman search dulu ya. Kita ketik di sini postcard. Ya, nah ini dia. Nah, postcard itu banyak sekali loh teman-teman ya. Ini dia diantaranya ya. Tapi kita fokus untuk yang postcard mengulas tentang ulang tahun ya, atau birthday. Jadi kita pilihnya yang birthday postcard. Kita tunggu dulu ya, pastikan jaringannya terhubung dengan baik ya. Oke, mungkin agak lama sedikit. Nah, ini dia. Nah, di templates yang sudah tersedia itu banyak sekali teman-teman ya. Jadi silahkan mau pilih yang mana, bebas ya. Teman-teman boleh memilih sesuai dengan keinginannya ya. Nah, ini juga ada ucapan thank you juga, boleh ya di ini. Ya, kita pilih yang ini. Misalnya kita contoh pilih yang ini ya. Nah, di sini ada layoutnya teman-teman. Ternyata postcard itu memang terdiri dari 2 halaman ya. Hanya 2 halaman. Halaman depan dan halaman belakangnya. Halaman depan ini kita klik ya, seperti ini. Nah, ini gunanya adalah untuk menampilkan alamat yang kita tuju ya. Jadi kita membuat postcard ini untuk siapa gitu kan. Nah, kita boleh pilih stylenya bebas ya. Nah, di sini ada alamatnya. Kemudian di sini ada perangkonya ya, tapi kita boleh meng-create-nya dengan menambahkan gambar yang lain ya. Nah, di sini ada tampilan juga animate. Nah, animate itu sebenarnya untuk melihat, karena kita bisa menyampaikan kartu pos ini secara digital ya. Jadi silahkan teman-teman explore di sini, ada efeknya juga. Jadi nanti bisa dalam bentuk berupa tampilan yang biasa, JPEG, atau dalam format yang animasi ya. Jadi silahkan nanti teman-teman tambahkan di situ. Oke. Langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan elemen ya, komponen berupa elemen ini untuk untuk stempelnya ya, stemnya. Nah, kita pilih yang mana yang teman-teman inginkan ya. Oke, misalnya nih Missy mau tambahkan yang ini gambarnya, atau mau gambar yang lain juga boleh. Kalau tidak ingin digunakan, sudah terlanjur diambil, hapus saja. Nih seperti ini. Gunakan delete ya. Jadi ada tombol delete di pojok kanan atas seperti ini. Oke, misalnya saya mau ambil yang ini, daun ya. Nah, boleh digeser, sesuaikan besarnya ya dengan meletakkan kursornya di pojok
kiri atau kanan atas ya, tidak melebihi dari box yang sudah disiapkan. Nah ini kok kecil, misalnya saya mau perlu 2, nah teman-teman boleh melakukan dengan ini, duplicate ya. Oke, kita geser ke sini. Nah warnanya pun bisa kita ganti teman-teman ya. Di sini ada 2 warna, yaitu warna biru tangkainya dan warna pink ya. Nah teman-teman boleh ganti, misalnya saya mau pakai ini, yang satunya juga saya mau ganti dengan warna yang lain. Nah klik di luar kalau sudah ya. Oke, ini adalah langkah menambahkan elemen. Nah sekarang kita akan mengetik teks di bawah untuk menulis alamat yang kita tuju ya. Nah di sini ada pilihan 3 ya, add heading. Nah ini sesuai dengan ukuran, tapi tidak usah khawatir teman-teman, karena kita juga bisa mengubahnya secara manual ya. Oke, contohnya kita akan ambil dari add a heading. Nah kita geser ya, kita posisikan dia di nih. Teman-teman perhatikan di sini ada tanda ini ya, ada tanda tambah panah nih. Sebentar, ini ada 2, mesti mau hapus 1, delete lagi. Oke, kita geser. Nah ini gunanya adalah untuk menggeser ya. Move tool kita pindahkan sini ya. Nah baru kita klik, kita hapus. Buat sahabatku. Nah, titik 2. Ini kan terlalu besar teman-teman. Boleh mengubah ukuran dan warnanya juga ya. Di blok, kemudian di atas teman-teman bisa lihat ya, ada menu-menu untuk mengganti ya. Nah kita ganti dulu jenis tulisannya, misalnya yang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bermotif, misalnya yang seperti ini. Nah ini kalau ada tanda seperti ini berarti yang premium ya, yang berbayar ya teman-teman, jadi gunakan yang free saja. Kemudian ukurannya bisa kita kecilkan, nah biar satu pas ya, satu baris diatur. Warnanya, nah warnanya bisa kita atur, misalnya yang warnanya kontras, mungkin mau pakai warna yang ini, kita lihat saja ya nanti tampilannya. Oke, kita selesaikan dulu. Buat sahabatku Bagas, enter lagi, di Bandung misalnya ya. Oke, nah ini pengaturannya kan rata tengah teman-teman, boleh loh diganti sesuai dengan keinginan ya. Lihat di bagian atas itu ada pengaturan alignment ya. Kita klik saja. Oh ternyata hanya Bandung saja yang bergeser. Ada yang tahu kenapa? Ya betul sekali, harus kita blok dulu ya. Kita ganti, nah seperti ini ya. Baru kita buat rapi tampilannya, klik di luar dulu. Nah ini teman-teman pastikan sekali lagi jaringannya harus itu ya, harus ini kuat. Nah, wah ternyata tidak pas, tidak masalah ya teman-teman, karena memang seperti ini kan juga mengatur ukurannya, pas-pasnya ya. Oke, teman-teman boleh ganti nih warnanya, kurang eye catch, saya mau pakai warna yang lain. Ada masukan dari teman-teman? Coba kita pilih dark blue. Apakah terlihat? Waduh, tinggal B-nya. Kita pilih yang ini. Nah ya, terlihat ya teman-teman. Oke. Terus gambar ini nih, saya misalnya nggak mau pakai, Miss, mau hapus saja, silakan ya. Tinggal di delete. Gunakan delete icon atau tekan tombol delete di keyboardnya ya. Nah sekarang saya mau buat tambahan nih, Miss. Di sini ada tambahan beberapa gambar dari elemen saja. Boleh, silahkan diklik. Karena dia natural ya, kita akan cari gambar-gambar yang natural. Nah ini seperti ini kan loadingnya lumayan lama ya. Teman-teman boleh pastikan sekali lagi jaringannya ya. Oke, misi mau tambahkan lagi yang lainnya, misalnya ini elemennya ya. Nah dia selalu ada di posisi center ya, tinggal digeser saja nih. Tadi misi kliknya 2 kali. Nah sekali lagi warnanya juga bisa dipastikan diganti ya, boleh, silahkan nih, tinggal ikutin saja warna yang ada di sini. Oke, kita klik misalnya ganti warna ini. Yang
yang ini ganti warna yang merah gitu misalnya ya. Oke. Bagian depan sudah selesai ya kan. Nah, kita kembali ke template. Kita lihat lagi. Oh, ternyata yang bagian belakangnya itu belum ada ya kan. Sekarang kita akan tambahkan di bagian yang belakang atau halaman yang kedua ya. Caranya bagaimana? Perhatikan, teman-teman boleh lakukan dengan cara klik ini ya, add page ya. Sekali lagi pilihnya adalah add page ya. Kita klik add page. Nah, otomatis ada space atau tempat kosong. Kita tinggal klik saja bagian yang kedua. Nah, ini kan. Sekarang kita akan rapikan atau edit ya teksnya ini apakah sudah sesuai atau belum. Kalau kita ingin menyembunyikan tampilannya boleh di hide seperti ini ya. Nah, sekarang kita klik ya teksnya. Nah, teman-teman perhatikan untuk style teksnya itu bisa diganti juga ya. Kita akan ubah. Apakah teman-teman masih mau teks seperti ini? Kalau misalnya mau diganti ya, mau diganti yang bagian ini nih, misalnya tidak mau misalnya, boleh dihapus ya. Atau mau dihapus semua juga boleh ya. Saya tidak mau menggunakan ini, mau ganti semuanya. Nah, boleh teman-teman lakukan ya. Jadi tidak harus sesuai dengan template atau ini ya, yang tersedia ya. Misalnya bagian thank you-nya, oke, saya mau pakai yang tadi kehapus mana gambarnya ya. Nah, ini nih, saya mau thank you tidak diganti tapi di bawahnya nih mau dihapus nih. Thank you for your coming to, oh yes, it's okay. Thank you for house. Mungkin karena dia liburan ya, jadi dia bermain. Nah, kita ganti teksnya. Oke, kita ganti lagi merah. Usahakan warnanya eye catch ya. Kalau warnanya tidak itu kontras, teman-teman tidak akan melihat teksnya ya. Jadi usahakan warnanya itu yang eye catch. Nah, ternyata merah sama pink tidak terlalu bagus. Kita cari warna yang lain. Navy, mungkin coba kita lihat. Nah, seperti ini. Boleh ditebalkan, tuh ya kan. Oke. Terus thank you-nya. Nah, ini teman-teman, thank you itu misalnya mau diganti warnanya, bisa juga, tinggal diklik saja. Nih, ya kan? Tinggal di, nah seperti ini lebih kuat. Oh ya, kalau misalnya saya mau menambahkan teks dari ini, Miss. Kalau kita klik teks di sini kan ada tuh tampilan seperti ini ya kan. Apakah bisa? Bisa sekali ya. Jadi ini adalah stylenya yang kita bisa gunakan ya. Nah, begitu kita klik dia berpindah ke sisi tempat kerjanya. Nah, teman-teman tinggal ketik saja, dirapikan ya. Ketik dirapikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini dia. Geser ke atas sedikit. Nih, kita kecilkan ya. Nanti lama-lama terbiasa, memang keterampilan harus sering digunakan ya. Tidak ada yang ini ya, harus dicoba ya. Sekali lagi nih, kita gunakan ke sini, geser. Nah, bisa diketik from atau dari, ketik nama teman-teman siapa, misalnya Damar 2. Ditulis kelasnya boleh juga ya. Atau ditulis nih, tidak terlalu terlihat. Oke deh, harus sabar ini ya. Boleh ditulis Danu di mana, misalnya di Jakarta, seperti ini ya.
Nah, ternyata warnanya tidak terlalu jelas. Ganti lagi warnanya. Kalau misalnya teman-teman bisa memastikan 1 kali milih langsung pas gitu, itu akan lebih keren ya. Tapi memang harus itu tadi, sering berlatih ya. Nah, seperti ini. Sekarang sudah selesai. Tinggal kita tambahkan gambar lain ya. Nah, gambar itu bisa teman-teman siapkan sebelumnya ya. Oke, misalnya kita sudah menyiapkan gambar sebelumnya di dalam PC atau laptop kita. Nah, berarti teman-teman harus go to upload nih. Ya, ada di sini. Nah, ini dia. Jadi pilihannya itu banyak sekali ya, teman-teman. Ada image, ada video, ada audio. Nah, kita pilih yang image karena tadi misi fokusnya adalah gambar ya. Kemudian pilih upload. Nah, seperti ini ya. Upload. Kemudian, nah ada pilihannya ya. Ada dari device, berarti yang sudah tersedia di dalam laptop ataupun PC, atau mungkin ambil dari koleksi Facebook ya, dari Google Drive, Instagram, ataupun dari Dropbox ya. Nah, misalnya nih, Misi sudah ambil nih beberapa ya. Jadi gunakan ini, perlu ditambahkan ya, biar teman-teman juga mengetahui ya cara menambahkan gambarnya. Memang agak lama. Oke, nah misalnya mau diambilkan gambar dari gambar, kita lihat dulu ada gambar apa di sini. Oh, Miss mau menambahkan gambar ini, open. Nah, ini dia, sudah masuk ke dalam library ya. Jadi ini namanya adalah library. Kita tunggu loadingnya sampai sempurna. Nah, kalau sudah, kita klik gambar ini, dia akan berpindah ke posisi sebelah sini, ya kan? Nah, baru kita atur teman-teman ukurannya, sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Posisikan pada tempat yang pas. Nah, misalnya mau taruh di bawah saja. Jadi ceritanya biar si sepupunya itu ingat kalau dia pernah main ke rumah ya. Oke, tapi ini kok gambarnya sama bundanya ya, it's okay lah, tidak masalah ya. Nah, sudah selesai. Kita sudah punya 2 halaman teman-teman, halaman 1 dan halaman 2. Nah, download kartu pos yang sudah kita buat tadi ya. Caranya adalah klik menu download di pojok kanan atas seperti ini ya. Kemudian teman-teman perhatikan file type-nya silahkan diganti, karena nanti untuk keperluan submit di LMS ya silahkan ganti dengan JPG ya. Kalau sudah baru kita download. Ya, lakukan proses downloadnya sampai selesai. Tampilan seperti ini silahkan di close saja ya. Nah, kalau sudah terdownload ya, nanti akan muncul di dalam ya, di dalam folder kita. Caranya dengan klik panah ke atas kemudian show in folder ya. Nah, nanti akan ada tampilan, perhatikan ya, tampilannya bentuknya adalah seperti ini ya, dalam bentuk WinRAR ya. Nah, kita harus ubah dulu, kita buka dulu ya, diekstrak caranya ya. Klik kanan, kemudian pilih extract to, nih tergantung nama filenya tadi apa ya, atau extract here juga bisa ya. Setelah kita ekstrak, akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di dalamnya sini ada 2 halaman yang tadi ya. Oke, mudah sekali bukan? Baiklah teman-teman, untuk pembelajaran membuat kartu pos sudah selesai kita lakukan. Selamat mencoba. Nah, teman-teman, bagaimana? Mudah sekali bukan membuat kartu ucapan untuk orang-orang terkasih di sekeliling kita. Kita bisa membuat dengan kreasi kita sendiri. Baiklah teman-teman,
Silahkan mencoba membuat kartu ucapan sendiri dan sampaikan ke orang-orang terkasih di sekeliling teman-teman. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bis akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.